Sejak kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk kala kedua di tahun 2019, pemerintahan Joko Widodo masih dibayang-bayangi berbagai persoalan lingkungan hidup, sumber daya alam dan hak asasi manusia. Ketergantungan ekonomi pada sektor sumber daya alam dinilai menjadi faktor yang mempercepat kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Di sisi lain, upaya masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan tata kelola di sektor sumber daya alam makin terganjal oleh meningkatnya ancaman dan tindak kekerasan baik yang datang dari negara atau sektor swasta. Hal ini kemudian berpengaruh pada merosotnya kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam laporan Indeks Demokrasi 2020, Unit Penelitian dan Analisis Surat Kabar The Economist, yakni The Economist Intelligence Unit atau EIU, menempatkan Indonesia di urutan ke-64 dengan skor 6,3, terendah dalam 14 tahun terakhir. Berbagai kebijakan yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Mulai dari revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 hingga disahkannya UU Cipta Kerja. Selain berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan, kedua undang-undang ini juga mengancam para pembela HAM di sektor lingkungan. Sepanjang tahun 2020, Elsa menemukan situasi pembela HAM atas lingkungan masih dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni pertama, naiknya tren kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan, terutama yang dilakukan dan atau terkait dengan aktor perusahaan. Kedua, munculnya pandemi COVID-19. Dan ketiga, manuver elit politik Indonesia dalam mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker dan UU Minerba. 3 faktor tersebut merupakan konteks yang saling mempengaruhi kerja-kerja pembela HAM tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat yang terlibat di berbagai aksi langsung. Dalam publikasi ini, Elsa berusaha menyoroti 2 hal. Pertama, bagaimana perumusan kebijakan regulasi sebagai bagian dari pergerakan ekonomi politik dapat mengeskalasi perlawanan rakyat di berbagai tempat, dan kedua, meningkatnya jumlah kasus pelanggaran HAM atas lingkungan dibanding tahun 2019 secara signifikan. Laporan ini menggunakan terminologi pembela hak asasi manusia atas lingkungan dengan pertimbangan bahwa terminologi ini mampu secara utuh merekam praktek perusakan lingkungan tanpa menjadikan isu pelanggaran HAM yang ada di dalamnya menjadi minor dan demikian pula sebaliknya. Pertimbangan lain adalah bahwa terminologi ini juga memasukkan tanah sehingga otomatis secara praktis akan merangkum setiap praktek penindasan yang terkait dengannya ke dalam salah satu definisinya. 2 hal tersebut menjadikan terminologi ini sangat kontekstual digunakan untuk melihat kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama hak atas ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di Indonesia dan seringkali berkaitan dengan persoalan lingkungan. Secara definisi, laporan ini secara umum mengadopsi definisi yang ditawarkan oleh Michelle Forst, pelapor khusus PBB untuk situasi pembela HAM. Menurut Forst, terminologi pembela HAM atas lingkungan merujuk pada individu-individu dan kelompok dalam kapasitas personal maupun profesional dan dengan cara damai berjuang melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna. Demikian juga dengan batasan apa dan siapa yang bisa disebut sebagai pembela HAM atas lingkungan. Laporan ini mengadopsi 5 aspek yang digunakan oleh Forst dalam mengidentifikasi pembela HAM atas lingkungan, yakni 1. Diidentifikasikan dari apa yang mereka lakukan. 2. Dicirikan dari aksi mereka dalam melindungi lingkungan dan hak atas tanah. 3. Bekerja secara profesional maupun sukarela dalam membela dan mengabarkan perusakan lingkungan atau perampasan tanah. 4. Datang dari berbagai latar belakang, mulai dari orang-orang biasa yang tinggal di desa sampai orang-orang yang sadar sedang menjadi pembela HAM atas lingkungan. 5. Dalam banyak kasus merupakan pemimpin masyarakat adat atau anggota komunitas adat yang mempertahankan tanah ulayat dari ancaman proyek berskala besar seperti pertambangan dan bendungan. Untuk melengkapi kelima aspek di atas, dalam mengidentifikasi aksi seseorang sebagai aktivitas pembela HAM atas lingkungan, laporan ini mengacu pada Deklarasi Pembela HAM Pasal 5 dan 7
yakni tentang hak berkumpul dan berorganisasi dalam pemajuan dan perlindungan HAM, yakni tentang hak atas akses, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Secara keseluruhan, Elsa mencatat bahwa terdapat 60 kasus kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan terjadi di tahun tersebut. Kasus-kasus ini telah menyebabkan jatuhnya korban individu sebanyak 178 korban dan korban kelompok sebanyak 21 korban yang diakibatkan oleh 108 aktor pelaku. Keseluruhan kasus yang terjadi di tahun 2020 bisa dijabarkan berdasarkan persebaran waktu dan tempat. Berdasarkan persebaran waktunya, Maret menjadi bulan di mana kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan paling sering terjadi, yakni sebanyak 8 kasus. Sementara November menjadi satu-satunya bulan di mana kasus kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan tidak muncul. Berdasarkan tempat kejadiannya, kasus-kasus kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan teridentifikasi terjadi di 18 provinsi, antara lain Sumatera Utara 3 kasus, Riau 3 kasus, Jambi 5 kasus, Bengkulu 1 kasus, Lampung 1 kasus, Sumatera Selatan 3 kasus, DKI Jakarta 1 kasus, Jawa Barat 5 kasus, Jawa Tengah 1 kasus, Jawa Timur 4 kasus, Kalimantan Tengah 7 kasus, Kalimantan Selatan 1 kasus, Nusa Tenggara Timur 3 kasus, Maluku 1 kasus, Maluku Utara 1 kasus, Papua 3 kasus, Papua Barat 4 kasus, di mana Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang paling banyak memiliki kasus, yakni sebanyak 13 kasus. Adapun jumlah korban individu dan kelompok yang muncul di tahun 2020 bisa teridentifikasi berdasarkan beberapa kategori. Korban individu terbanyak yang muncul di tahun 2020 adalah masyarakat adat 69 korban, sementara korban paling sedikit muncul adalah jurnalis 2 korban. Kelompok warga merupakan korban kelompok yang paling banyak menjadi sasaran tindakan kekerasan di tahun 2020 dengan 12 kelompok menjadi korban, sementara sisanya terdapat 9 kelompok masyarakat adat menjadi korban. Dari sisi jumlah aktor pelaku, identifikasi berdasarkan aktor pelaku negara dan non-negara menunjukkan jumlah mayoritas tindakan kekerasan paling banyak dilakukan aktor negara, yakni dengan 72 aktor. Aktor non-negara sendiri sebanyak 36 aktor terlibat dalam kasus kekerasan di sepanjang 2020. Di sisi aktor negara, polisi menjadi aktor paling banyak melakukan tindakan kekerasan dengan 60 aktor. Sementara di sisi aktor non-negara, perusahaan menjadi aktor paling banyak melakukan tindakan kekerasan, yakni sebanyak 28 aktor. Total jumlah tindakan yang dilakukan oleh seluruh aktor pelaku adalah 65 tindakan. Dari semua tindakan tersebut, penangkapan menjadi tindakan paling banyak dilakukan dengan 20 kali tindakan. Di dalam periode 2020, terdapat 2 kasus pembunuhan yang muncul. Kedua kasus ini terjadi pada periode Mei hingga Agustus 2020. Data situasi pembela HAM atas lingkungan tahun 2020 membawa satu gambaran tentang kenaikan tingkat kerentanan pembela HAM atas lingkungan secara kuantitatif dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, terjadi 27 kasus kekerasan yang menimpa pembela HAM atas lingkungan. Kasus-kasus ini mengakibatkan 128 individu dan 50 kelompok pembela HAM atas lingkungan menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan baik oleh aktor negara maupun non-negara. Sedangkan pada tahun 2020, 60 kasus kekerasan yang telah menyebabkan jatuhnya korban individu sebanyak 178 korban dan korban kelompok sebanyak 21 korban. Kenaikan ini terutama tampak mencolok pada jumlah kasus, korban, dan aktor yang muncul. Peningkatan kasus di 2020 mencapai 100%. Jumlah tindak kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan meningkat seiring meningkatnya eksploitasi sumber daya alam dan berjalannya proses legislasi UU Minerba dan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Derap perawanan pembela HAM atas lingkungan bergerak melampaui batas-batas sektoral yang saling mengisi dan secara paralel menghadang usaha elit penguasa dalam mengambil alih kontrol atas sumber daya alam melalui serangkaian regulasi yang merusak dan juga meminggirkan hak asasi manusia. Potret situasi pembela HAM ini menjadi indikasi bahwa periode kedua pemerintahan Joko Widodo tidak terlalu peduli dengan persoalan lingkungan dan hak asasi manusia. Kebijakan demi kebijakan hanya dibuat demi melanjutkan pembangunan,
tanpa memikirkan dampak terhadap kerusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.